Lagi selamat mengikuti ibadah dan khususnya saat ini mendengarkan firman Tuhan dari gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita masih mengikuti seri dari doa Bapa Kami dengan tema semua orang membutuhkan pengampunan. Matius 6 ayat 12. Bagian dari doa Bapa Kami yang menyatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa dan menaikkan ya Tuhan permohonan bagimu untuk sungguh melalui firman-Mu ini, kami boleh diampuni, sebagaimana ya Tuhan, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami semua. Tuntun kami ya Tuhan, untuk hidup dalam pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, kita belajar tentang doa Bapa Kami pada bagian yang paling kita mengerti dan bisa dijabarkan namun sulit untuk kita lakukan. Mengapa? Karena satu hal, kesungguhan kita. Pertama, sungguh mengalami pengampunan pada peristiwa penyaliban dan kematian Kristus. Sungguh menaikkan pengampunan di setiap waktu. Dan yang ketiga, karena kita sungguh mendorong setiap kesalahan keluar dari tempat-tempat tersembunyi dalam hidup kita, dalam hati kita. Pertama, sungguh mengalami pengampunan yang dari Tuhan pada peristiwa penyaliban dan kematian Kristus. Catatan pertama dan utama dalam kata ampunilah, dalam frasa dan ampunilah kami akan kesalahan kami, adalah kata yang menunjukkan pengampunan Tuhan di satu waktu, tidak berulang-ulang. Sementara itu, kata mengampuni yang digunakan dalam kalimat selanjutnya, yaitu seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu adalah pengampunan yang perlu dinyatakan berulang-ulang, terus-menerus. Sehingga ketika kita sungguh mengalami pengampunan yang dari Tuhan pada peristiwa penyaliban dan kematiannya, dimaksudkan supaya hidup kita sungguh-sungguh melihat Allah ingin kita mengalami pengampunan di satu waktu, yaitu pada peristiwa penyalibannya, kematiannya tadi. Yesus tidak berulang-ulang disalib agar kita diselamatkan dan diampuni. Paulus menuliskan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita yang telah diselamatkan melalui pengampunannya adalah memiliki dasar untuk mengampuni sesama. Dan karena itu, suatu hal yang mustahil untuk kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Allah adalah kasih. Peristiwa penyaliban, tanda pengampunannya itu seharusnya memiliki sauh yang jauh, yang begitu kuat di hati kita, yang dikasihinya, untuk mengubahkan kita. Kalau kita percaya pada Yesus dan kasih-Nya mengalir dalam diri kita, maka perubahan dalam diri karena pengampunannya itu pasti terjadi. Bahkan terus-menerus terjadi. Setiap kali saya melakukan perjalanan menuju kantor gereja, sebuah lagu selalu menemani saya untuk mengingat kasih Allah ataupun anugerah Allah. Bunyinya, I don't wanna abuse your grace, God, I need it every day. It is the only thing that I ever really
makes me wanna change. Saya tidak ingin menyalahgunakan kasih karunia-Mu, Tuhan. Aku membutuhkannya setiap hari. Itu satu-satunya hal yang selalu sungguh membuatku ingin berubah. Karena kasih Allah, Ia mengampuni kesalahan-kesalahan kita, bahkan yang terjadi sebelum Anda mendengarkan khotbah ini. Dan setelah Anda mendengarkan khotbah ini. Peristiwanya satu kali di kayu salib, namun karya pengampunannya itu berlaku di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dalam hidup kita. Karena itu penting untuk kita memahami pengampunan ini satu kali untuk selamanya. Allah tidak pernah menunda-nunda waktu untuk mengampuni kita. Dia adalah setia. Sekalipun berkali-kali kita gagal dan bertahun-tahun kita tidak menggubris Dia, namun Ia tetap setia, termasuk saat kita sering menunda-nunda untuk mengampuni orang yang sebenarnya perlu diampuni. Ia atau Tuhan selalu ingin kita bercermin pada pengampunan yang diberikannya. Pengampunan itu bukan saja didasarkan oleh karakter Allah yang secara alami adalah kasih dan setia, namun juga adil. Hal ini sama seperti dalam Ibrani, dituliskan Ibrani 9 ayat 27 berbunyi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya untuk satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Kita jangan terus takut ya akan ayat tersebut, tapi kita perlu menyadari bahwa memang hal itu berlaku bagi mereka ataupun kita yang telah menyalahgunakan kasih karunia itu. Kasih dan kesetiaan yang Dia berikan mendorong perubahan dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Dan kita seharusnya tidak menyalahgunakannya. Bangsa Israel yang diperbudak secara fisik di Mesir sekaligus perbudakan dosa penyembahan berhala di sana dibawa keluar untuk berubah melewati padang gurun. Tapi mereka terus menolak untuk mengikuti pimpinan Allah melalui Musa. Akibatnya Allah menjadi murka dan menghukum mereka untuk tetap mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ini berarti sampai semua orang dari generasi pertama yang meninggalkan Mesir, yaitu yang berusia 20 tahun ke atas, semuanya mati di padang gurun. Peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel ini mengingatkan kita betapa waktu yang diberikannya tidak bisa dibuat main-main. Pandemi di bulan ini memasuki babak baru, yaitu klaster keluarga. Tantangan bagi satu keluarga bisa terpisah atau dipisahkan dari semua anggota keluarga. Sehingga mereka perlu memandang Tuhan ada di sana bersamanya. Alone with God. Kita mungkin merindukan kasih dan kesetiaan Tuhan untuk membuat pandemi ini berakhir dan kesembuhan terjadi. Namun jika kita menyadari keadilan Tuhan, maka sebelum pandemi ini berakhir, kita pun diminta mengenal kerinduan Allah bagi kita untuk berubah. Kasih dan kesetiaan Tuhan melalui Yesus Kristus dan sampai hari ini akan menghadapkan kita pada keadilannya. Kasih karunia Tuhan kita butuhkan setiap hari. Itu satu-satunya hal yang sungguh saya perlukan, kita perlukan untuk berubah. Kalau itu yang terjadi dengan Anda, juga saya, maka jangan kita menyalahkan anugerah Allah. Di mana ketika keadilan Tuhan datang.
kita perlu sungguh-sungguh menaikkan doa pengampunan, sehingga mendorong setiap kesalahan keluar dari tempat-tempat tersembunyi dalam hidup kita. Yang kedua, sungguh menaikkan pengampunan di setiap waktu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengampunan yang perlu kita berikan bagi orang lain adalah pengampunan yang kita nyatakan secara terus-menerus. Permintaan ini bukan permintaan yang hanya sekali kita doakan untuk selamanya. Seperti yang Tuhan sudah perbuat, yaitu mengampuni satu kali dalam peristiwa penyalipannya. Doa ini bukan saja kita naikkan saat kita ada dalam ibadah, saat ini, pagi, atau ibadah malam, ya, doa pagi, dan ibadah minggu. Namun sepanjang waktu, saat pikiran dan perasaan, juga kemauan kita yang dibelenggu dosa, dan yang membelenggu kita itu muncul, maka doa pengampunan ini perlu dinaikkan padanya. Karena kita yang dibelenggu perlu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sebaliknya kita yang membelenggu orang lain perlu memberi pengampunan terhadap mereka yang bersalah kepada kita. Ketika kita mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka kita sedang membawa apa yang ada dalam diri seperti keagamaan palsu, kemunafikan, kemarahan, pikiran kotor, dan keinginan kita. Problem rohani terbesar yang berhubungan dengan sesama adalah kemarahan, dendam, sakit hati, dan pikiran jahat. Keempat hal itu banyak berkaitan dengan sikap yang tidak mengampuni. Kalau hal ini dibawa dalam doa Bapa kami, maka Tuhan Yesus memang ingin memastikan kita benar-benar mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kesalahan ataupun dosa di sini bukan saja terhadap hal yang telah dilakukan oleh orang lain atau kita lakukan, namun juga saat kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya. Hal ini terjadi ketika orang membutuhkan pertolongan yang seharusnya kita berikan, namun tidak kita lakukan. Ketika kita diminta untuk bertahan dalam ketertindasan dan ketidakberhargaan, namun kita tidak mau melakukan hal yang lebih daripada apa yang seharusnya. Ketika kita seharusnya melakukan sesuatu karena kasih kita kepada Allah dan sesama, namun tidak kita lakukan. Ketika kita seharusnya melakukan sesuatu karena kita adalah hamba-hambanya, namun tidak kita lakukan. Ketika seharusnya kita memiliki kebahagiaan rohani dari Allah dalam setiap keadaan maupun situasi, namun kita masih mencari kebahagiaan dari dunia ini. Semuanya itu membuat kita tidak mengampuni karena kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Seseorang yang mengatakan mengasihi Tuhan belum tentu mengasihi sesama. Dan seseorang yang mengatakan mengasihi sesama belum tentu mengasihi Tuhan. Dua pokok penting yang sering diabaikan untuk melakukan hal yang baik sehingga tidak dilakukan adalah pertama, karena kita tidak mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita menduakan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkata kepada orang muda yang kaya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang muda yang mendengar perkataan itu lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Permohonan pengampunan yang kita naikkan itu berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita terikat dan menduakan Tuhan dalam keseharian kita.
Itu yang membuat hal-hal yang kita tidak sadari atau yang kita ketahui baik, tapi kita tidak lakukan. Karena kita sedang menduakan Tuhan. Kedua, karena kita menganggap bahwa kita bisa mengasihi sesama seperti Tuhan atau seperti orang lain. Mengasihi diri kita. Kalimatnya menjadi kasihanilah atau kasihilah sesamamu seperti Tuhan mengasihi dirimu sendiri. Kasih adalah sebuah pengalaman dalam tindakan atas apa yang dikerjakan Allah dalam diri kita terlebih dulu. Kalau kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi diri kita, bukan seperti kita mengasihi diri sendiri, maka pusatnya justru ada pada diri kita. Kita menganggap diri kita seperti Tuhan. Bukankah iblis pada waktu menggoda Hawa mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kasih itu menjadi subjektif dan ada batasnya. Kita pikir apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, Allah tetap mengasihi kita, sehingga kita tidak perlu diingatkan lagi, tidak perlu ditegur, dan tidak perlu dibangun sama sekali. Kita akan selalu membandingkan kasih Allah dengan kasih orang lain terhadap diri kita secara subjektif. Demikian juga jika kita mengasihi sesama seperti orang lain mengasihi diri kita. Langsung kita pantulkan ke diri kita. Karena itu akan mengalihkan pusat kasih pada manusia. Kita beli cinta sesama untuk menggantikan kasih Yesus pada kita. Kita bisa pindah agama hanya karena lihat orang Kristen tidak mengasihi sementara yang bukan Kristen mengasihi. Padahal Kristus mengasihi kita. Berkorban dan mati buat kita. Padahal yang kita kasihi tidak mengasihi Yesus. Terlebih mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Jadi frasa kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri itu sudah sangat tepat menegaskan betapa diri kita sendiri yang sudah dikasihi Tuhan. Ketika Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Tentu Petrus sangat kesulitan untuk menjawabnya karena dia tidak punya kasih seperti Allah, kasih agape. Kasih Allah ini tidak berasal darinya. Dia juga, kita, hanya punya kasih Allah karena kasih Allah lebih dulu mengasihi Petrus dan mengasihi kita. Karena itu frasa seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami sungguh perlu dipahami untuk kita berkali-kali terus-menerus mengampuni orang lain karena pengampunannya sejak awal telah diberikan kepada kita. Kasihnya terlebih dahulu mengampuni kita. Kita bukan Tuhan yang sanggup mengampuni tanpa kasihnya. Kita bukan mengasihi manusia dengan kasih yang berpusat pada manusia. Kita bukan sedang get even, membalas Tuhan, supaya sama, supaya seimbang, agar hutang kita terbayar. Namun kita sedang mengambil tindakan berulang-ulang terus-menerus untuk mengampuni seseorang sampai kita sungguh sudah mengampuni sebagaimana Dia mengampuni kita. Karena ketika Tuhan satu kali telah mengampuni kita dan itu berlaku di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, maka pengampunan kita yang digerakkan oleh kasih-Nya itu akan mengampuni kesalahan seseorang di masa lalu, di masa sekarang, dan yang akan datang. Berulang-ulang dan terus-menerus. Tindakan yang mengasihi melalui pengampunan, yang terus-menerus mungkin akan membuat orang lain merasakan kasih itu. Bahkan sekalipun tidak
kita tetap akan terus mengampuni. Karena pengampunan membuat kita tidak terus menuntut. Dan orang tidak harus menjadi sempurna di hadapan kita. Karena pengampunan itulah kita diingatkan untuk terus diperbaharui dalam kasih. Karena itu kita harus memulainya sekarang. Tiap hari dan memastikan bahwa kita sungguh mengampuni orang yang bersalah pada kita. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh mereka. Kita tidak diajarkan untuk menambah daftar panjang kesalahan orang. Tapi daftar panjang pengampunan bagi tiap orang. Yang ketiga, sungguh mendorong setiap kesalahan keluar dari tempat-tempat tersembunyi dalam hidup kita. Pengampunan adalah permintaan kita pada Tuhan agar kesalahan kita itu dikirim keluar, diusir dari diri kita. Dalam bahasa Inggris, send out, itu untuk kata ampuni. Kita mungkin terlibat dalam kelompok doa, atau kita bahkan berdoa untuk pelepasan kuasa kegelapan. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk kesembuhan. Tapi belum tentu kita sungguh-sungguh berdoa melepaskan kuasa pengampunan bagi orang lain. Terus-menerus. Kita mendapati tatkala kita berdoa, seringkali kita menganggap bahwa semua masalah sudah selesai. Padahal kita masih menyimpan kesalahan orang lain pada diri kita. Ada yang berkata mengampuni bukan melupakan. Tapi itu justru membuat kita masih dapat terganggu, bukan? Masih dapat tersinggung. Dan masih merekam setiap hal yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Kemudian di satu saat itu muncul apa yang orang lain telah lakukan, sengaja maupun tidak. Itu sebabnya penting bagi kita dalam doa pengampunan untuk mendorong keluar di dua sisi. Yaitu permohonan ampun kita pada Tuhan dan pengampunan yang diberikan bagi orang lain. Ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Send out. Ketika kita berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka kita sedang mendorong keluar secara bersamaan semua yang kita simpan di hati kita kepada Tuhan. Kita mendorong semua kesalahan yang kita simpan untuk diakui juga semua kesalahan orang lain yang kita simpan di dalam diri kita. Selesaikan. Dalam satu periode hidupnya, John Wesley adalah seorang misionaris yang adalah seorang misionaris di koloni Amerika, terutama di daerah yang akan menjadi negara bagian Georgia. Wesley pernah berurusan dengan seorang jenderal bernama Oglethorpe. Jenderal Oglethorpe adalah seorang pemimpin militer yang hebat. Tetapi dia memiliki reputasi sebagai orang yang kasar dan brutal. Suatu hari dia berkata kepada John Wesley, "Saya tidak pernah memaafkan." Lalu Wesley menjawab, "Kalau begitu Tuan, saya harap Anda tidak pernah berbuat dosa." Secara praktis dosa yang kita sadari dan tidak sadari, terlebih yang kita ingat, semuanya harus kita bawa keluar. Kita mengatakan apa yang muncul dalam benak atau pikiran kita saat kita berdoa, maupun yang tidak muncul atau muncul kemudian saat kita tidak sedang berdoa. Kita mendorong keluar sesuatu yang kita ingat-ingat tentang apa yang dilakukan oleh orang lain pada kita. Entah dosa yang disadari ataupun yang tidak disadari. Entah yang disembunyikan oleh orang lain atau yang tidak disembunyikan oleh orang lain. Kita tidak sedang berdoa soal pengampunan, sementara kita tidak mau mengampuni dan diampuni pada saat yang bersamaan oleh Tuhan. Karena jika demikian, itu membuat doa kita bertele-tele dan menjadi munafik.
Begitu panjang, tetapi sebetulnya untuk diri kita. Begitu panjang, tapi munafik karena kita tidak mengampuni orang lain. Kata ampuni bisa kita gambarkan seperti peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka dibawa keluar dari perbudakan Mesir, namun mereka tidak mau keluar dari perbudakan itu sendiri. Jika tidak ada pengampunan, maka kita menjadi budak ego, budak kepentingan, budak kemarahan kita sendiri. Dan ini bisa bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Kalau kita memahami teks Matius dengan tema besar kerajaan Allah dan Yesus sebagai Raja, maka seharusnya kita tidak lagi berada dalam perbudakan dosa karena tidak mengampuni orang lain. Kita telah menjadi hamba Kristus yang merdeka dan menyerahkan diri kita untuk tunduk dalam pemerintahannya. Datanglah kerajaan. Pemerintahan Allah dalam diri kita itulah yang mendorong kita untuk mengampuni orang lain. Di sisi lain, yaitu tulisan Lukas, kita mendapati nasihat Yesus tentang doa untuk kita mengampuni. Dan itu berada dalam konteks iman yang memindahkan gunung. Sebaiknya saya bacakan teks ini yang berbunyi, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lukas menekankan pengampunan dalam konteks iman yang memindahkan gunung. Pengampunan meletakkan iman pada Kristus yang sudah mengampuni untuk kita mengampuni. Jangan kita berkali-kali berdoa untuk kebutuhan kita, kesembuhan kita, tapi tidak berkali-kali berdoa dan tidak membiarkan pengampunan Kristus mendorong keluar segala dendam, ketidakpuasan, kebencian, bahkan pembelaan kita saat orang lain tertindas. Karena iman. Hal yang sama ketika pengampunannya mendorong kita untuk menegur orang yang tidak mengikuti firman-Nya. Iman yang mengampuni juga diperlukan untuk itu. Iman membuat kita merespon sesuatu bukan karena kita sedang baper, sedang bawa perasaan. Iman bukan perasaan. Iman mempercayakan hasil akhir di tangan Tuhan ketika kita mengampuni seseorang. Sekalipun orang itu tidak berubah. Iman yang didorong kasih Tuhan untuk kita percaya segala sesuatu. Sekalipun orang yang kita ampuni tidak kunjung berubah, iman yang memindahkan gunung sungguh menolong kita semua. Mendorong semua hal pada Tuhan. Seperti dikatakan John Stott, Tuhan hanya mengampuni orang yang bertobat. Dan salah satu bukti utama dari penyesalan yang benar adalah roh pengampunan. Bagaimana Anda dan saya berbicara tentang menginginkan dosa-dosa Anda diampuni jika Anda menyimpan dendam terhadap orang lain? Anda meminta Tuhan untuk melakukan untuk Anda apa yang tidak ingin Anda lakukan untuk orang lain. Dan mari kita merenungkan bersama-sama saat ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah saya sudah menerima pengampunan yang begitu luar biasa dari Yesus Kristus? Apakah saya selalu menemukan hal yang masih mengganjal dari dalam hati dan pikiran saya belakangan ini? Apakah saya menyimpan dendam dan kepahitan terhadap seseorang? Apakah saya sudah terus-menerus mengampuni orang yang berkali-kali melakukan hal disengaja maupun tidak sengaja terhadap diri saya?
Sudahkah saya memaafkan orang yang pernah dekat dengan saya, lalu telah menyakiti saya begitu dalam? Sudahkah saya memaafkan orang yang menyakiti orang-orang terdekat saya, orang-orang yang perlu dibela? Sudahkah saya mendorong semua hal yang tidak baik dan yang tersimpan di dalam hati saya terhadap orang lain keluar dari hidup saya? Sudahkah iman atas pengampunannya memindahkan gunung kesalahan orang lain dan kesombongan saya dicampakkan ke tengah laut pengampunan? Sudahkah saya mengembalikan rasa percaya saya pada segala sesuatu yang mungkin terjadi saat seorang atau seseorang berulang-ulang mengecewakan saya melalui pengampunan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengalami pengampunan satu kali melalui karya-Mu di salib untuk masa lalu kami hari ini dan yang akan datang. Peristiwa hanya satu kali menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan kesetiaan-Mu, menunjukkan keadilan-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau ya Tuhan sungguh-sungguh mengungkapkan hal ini begitu besar ya Tuhan, kasih-Mu bagi kami. Tuhan, ajar kami karena karya-Mu itu untuk sungguh-sungguh menaikkan pengampunan setiap waktu. Bukan hanya sekali tapi terus-menerus. Dan itulah ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk doa Bapa kami ini. Karena kami ya Tuhan didorong untuk terus-menerus mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau juga sudah mengingatkan kami untuk sungguh mendorong setiap kesalahan keluar dari tempat-tempat tersembunyi dalam hidup kami. Karena kami memiliki iman padamu. Karena kami ya Tuhan percaya bahwa kasih-Mu akan mengalir melalui hidup kami. Dan biarlah itu mengalir Tuhan, seturut dengan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami tak berdoa. Amin.